Halo Shopify Owner, balik lagi ya kita di channel Expatify. Jadi saat ini kita udah kedatangan tamu nih dari Slickflow. Ini boleh kenalin diri dulu Mas, siapa namanya? Siap Mas Nur. Oke, halo Shopify Owner, nama saya Rizky, Indonesia Marketing Manager untuk Slickflow. Oke, dari Slickflow. Oke, langsung aja nih Mas ya, kita langsung mulai aja. Pertama-tama mau nanya nih, apa tuh Slickflow Mas? Oke, jadi Slickflow sendiri. Secara singkat dulu nih. Oke, kalau Slickflow ini adalah social commerce enabler yang membantu bisnis untuk berjualan di media sosial maupun aplikasi chatting. I see. Nah, Slickflow ini berangkatnya tuh dari permasalahan apa sih Mas? Kalau misalkan kita bicara di startup ya, kita selalu mulai dengan permasalahan atau problem atau mungkin tren gitu. Nah, dari permasalahan apa nih Slickflow berangkat nih? Oke, ya jadi mungkin kombinasi dari yang Mas Danur sempat bilang ya, tren dan masalah gitu. Jadi dari sisi tren, kita melihat nih bahwa sosial media dan aplikasi chatting itu makin lama makin populer gitu kan, di antara para pebisnis juga. Yang awalnya sosial media itu dipakai antara orang mau ketemu orang lain gitu, sekarang dia dipakai untuk bisnis bertemu atau berngobrol dengan pelanggannya gitu. Nah itu jadi suatu tren sendiri yang sering disebut sebagai social commerce. Nah itu trennya Mas. Tapi kemudian dari tren itu timbul suatu masalah gitu. Timbul suatu masalah di mana bisnis itu merasa banyak sekali channel sosial media yang dipakai, banyak sekali aplikasi chatting yang dipakai, sehingga semua percakapannya ini tuh kucar kacir gitu ya, di mana-mana gitu ya. Menyebar. Jadi, di masing-masing sosial medianya itu gitu. Betul. Ya. Di masing-masing sosial medianya ada yang ngomong sama dia, di media sosial yang lain ada juga. Akhirnya kan kerepotan gitu ya bisnis ownersnya untuk mengelola chat itu. Oke, dari permasalahan dari situ ya. Nah, kalau tadi udah masuk ke trennya gitu ya. Nah, kendalanya nih, Mas. Jadi tadi sempat bicara soal social commerce, social commerce. Betul, social commerce. Kendala-kendala yang dihadapin sama para pemilik brand itu tuh apa aja tuh, Mas? Oke. Mungkin kalau dari social commerce tadi, satu yang sempat aku sebutin adalah banyaknya social media yang dipakai sehingga tersebar obrolannya ada di mana-mana dan akhirnya kerepotan sendiri. Tapi sebenarnya lebih dari itu banyak banget sih masalah-masalah lain yang sering dihadapi sama bisnis. Misalnya nih simpelnya aja, dengan mereka buka sosial media, banyak banget gitu orang yang pengen ngechat sama bisnis ini. Misalnya dia ngechat di DM Instagramnya, yang ngechat itu sehari 1.000 gitu. Yang ngechat di WhatsApp 2.000. Betul. Akhirnya banyak kan conversationnya. Nah ketika banyak, itu kan nanti agent atau adminnya juga mulai kesulitan untuk ngebalesin satu-satu gitu. Apalagi mungkin pertanyaannya juga berbeda-beda, mungkin ada tujuan yang berbeda-beda juga untuk yang ngechat. Ada yang misalnya pengen beli, ada yang misalnya pengen menghubungi customer service gitu. Nah ini jadi kesulitan, jadi kendala juga untuk bisnis untuk mengelola semua percakapan ini. Jadi misalkan ada yang di sosial media nanya mungkin lebih ke cara order atau spesifik produk tertentu yang mungkin nggak dikuasain banget sama yang di sosial media, lebih dikuasain sama yang megang admin WhatsApp gitu kurang lebih ya. Iya betul. Bisa juga kendalanya seperti itu ya. Jadi beda orang, beda pengetahuan, jadi harus nanya-nanyaan gitu ya. Iya betul. Yang dari sini nanya dulu ke admin lain gitu ya, ini gimana gitu ya Mas ya. Betul. Dan ya juga tentunya apalagi dengan tim yang makin banyak gitu ya, mungkin kalau skala bisnisnya masih kecil, adminnya masih 1-2 masih enak ngobrolnya gitu ya. Sedangkan kalau yang misalnya adminnya aja udah 10 atau 20 mungkin akan ada kendala tersendiri dengan model seperti itu. I see. Ya. Terus, solusi nih Mas. Kita bicara solusi. Permasalahannya udah cukup dijabarkan ya tadi ya kurang lebih ya. Solusi yang ditawarkan sama Slickflow nih, gimana? Oke, kalau dari solusi sendiri kita berangkat dari permasalahan tadi ya Mas ya. Kita berangkat dari satu permasalahan di mana orang udah mulai jualan di media sosial,
tapi banyak channelnya, terus harus handle beribu-ribuan percakapan gitu, dan adminnya juga udah mulai banyak. Nah, kemudian solusi dari Slickflow yang utama adalah kita nyebutnya omni-channel inbox atau omni-channel messaging gitu ya. Jadi apa sih yang disediakan di platform Slickflow? Nah, daripada nanti semua adminnya itu harus misalnya nih login ke Instagram account cuman supaya bisa handle conversationnya, atau semua adminnya harus ada akses ke Facebook segala macam. Nah, yang dijadikan platform sama Slickflow adalah sebuah inbox bersama di mana semua chat itu dari WhatsApp, dari Facebook, dari Instagram itu akan masuk ke dalam inbox bersama ini. Nah, di dalam inbox bersama ini admin juga bisa saling akses gitu ya. Jadi bisa banyak agent atau banyak admin yang bisa melayani percakapan yang ada di inbox ini. Nah, yang penting juga di sini ada workflow tertentu yang bisa di-chat. Tadi mungkin katanya Mas Danur, ada yang pengen nanya tentang spesifik produk yang nggak dikuasai sama satu admin yang pada awalnya itu dia ditugaskan untuk megang Instagram. Dengan Slickflow sebenarnya untuk penugasan admin itu bukan lagi per channel gitu, bukan harus misalnya admin ini megang Instagram, admin itu megang WhatsApp, enggak, semuanya megang semua channel, tapi kita bisa membuat workflow untuk sesuai pertanyaan. Misalnya ketika pertanyaan itu adalah terkait penjualan atau harga atau stok gitu, dia akan ke admin 1. Tapi ketika pertanyaan itu adalah mungkin lebih terkait customer support gitu ya, cara penggunaan produk yang sudah dibeli misalnya, dia akan dipindahkan ke admin kedua. Nah, jadi dia chat di channel manapun dia akan mendapatkan jawabannya. Itu yang kita sebut sebagai omnichannel inbox. Itu yang fitur pertama. Itu tapi dari depan, dari saya misalkan sebagai customernya itu nggak tahu gitu ya. Kita mikirnya, wah ini hebat banget nih admin yang ini nih bisa nguasain segala hal gitu ya. Padahal itu bisa ada penugasannya tadi itu Mas ya. Bisa betul. Spesifik pertanyaan A ke admin yang ahli di A gitu ya, kurang lebih ya gitu ya. Betul sekali. Jadi dari sisi customer nggak perlu tahu gitu ya. Kalau dia ngomongin ke banyak orang, dia taunya dia ngomong sama satu brand. Satu brand aja ya, meningkatkan ya kualitas dari brand tersebut juga ya. Betul. Mungkin kadang kan kita ada yang gimana sih ini kok ditanya ini nggak tahu dia gitu ya, kan. Atau tunggu sebentar ya saya coba cek dulu. Nah ini udah nggak perlu kayak gitu lagi gitu ya Mas ya. Udah nggak perlu nahan customer, nahan pembicaraan untuk cari tahu jawaban gitu ya. Jadi bisa langsung penugasan aja gitu ya. Ya, cukup dengan penugasan, admin yang lain akan take over. Siap. Selanjutnya Mas, solusi selanjutnya. Oke. Nah, jadi mungkin selain omnichannel messaging ini yang tentunya masih kebanyakan pakai orang ya. Kita ngomongin penugasan workflow ke admin 1, 2, 3 yaitu tetap orang. Tapi ketika volume dari percakapan itu semakin banyak akan tumbuh satu kendala lagi. Nggak mungkin adminnya harus ikutan semakin banyak juga kan. Betul. Apalagi ketika pertanyaan-pertanyaan itu banyak yang sebenarnya pertanyaan basic gitu. Nah, di sini kita masuk ke satu solusi yang kita sebut sebagai chatbot atau automation. Ini bisa dibuat di WhatsApp, bisa dibuat di Instagram, bisa dibuat di Facebook. Yang intinya kita membuat flow sederhana gitu ya, di mana customer itu bisa dengan pencet-pencet tombol, dia bisa mendapatkan jawaban yang dia inginkan gitu. Misalnya nih, kita ngomongin di chatbot, aku menghubungi nomor WhatsApp-nya Expertify, misalkan ya. Jadi aku akan langsung diberikan auto reply. Auto reply itu misalnya dia akan menanyakan, halo Mas Rizky, ini pengen nanya tentang apa gitu. Nah misalnya dari Expertify ada beberapa jawaban gitu ya, beberapa jawaban, misalnya pengen tanya soal Shopify atau pengen tanya soal omnichannel solution atau misalnya pembuatan website gitu. Nah itu kan banyak ya yang dihandle sama Expertify. Nah di sini bisa kita satu-satu. Misalnya aku pengennya nanya tentang Shopify. Oke, nanti dari Shopify itu muncul lagi auto reply lagi gitu ya dari Expertify, memberi jawaban dulu tentang apa itu Shopify misalnya, terus di bawahnya ada lagi nih buttons gitu ya, buttons yang bisa diarahkan lagi. Misalnya saya ingin tahu lebih lanjut tentang
biaya gitu. Nanti biaya bisa kita klik dikasih pricingnya. Atau saya pengen tahu tentang fitur, kita klik dikasih tahu di auto reply lagi dengan fitur. Jadi ini meringankan kerja dari admin gitu. Kalau udah sampai belakang banget udah mau deal-dealan nih beratnya ya, udah mau beli gitu udah ya. terkumpul banyak gitu ya. Informasinya udah terkumpul banyak, udah orang-orang yang ngechat juga udah tahu kan, misalnya dia udah klik pricing, dia udah tahu pricingnya, dia tahu fiturnya, udah di belakang banget mungkin baru admin masuk gitu ya. Betul. Ya jadi ya nggak harus tunggu-tungguan juga ya, nggak harus tunggu-tungguan admin mau nanya Shopify dong, misalkan nunggu adminnya balas lagi. Ada yang bisa dibantu, mau nanya apa tentang Shopify gitu, dibalas nunggu lagi gitu, nggak perlu kayak gitu lagi ya. Jadi automationnya juga bisa kita buat macam-macam nih Mas ya. Betul. Cabangnya tadi mau nanya apa, macam-macam gitu bisa ya? Bisa banget cabangnya. Jadi kalau di kita itu ada yang namanya buttons gitu ya. Untuk buttons itu biasanya dia di limit ketiga. Tapi nanti ada juga nih dari buttons itu ada nama list lagi nih. Jadi list itu maksimal 10 gitu. Jadi ibaratnya dia sudah klik tentang, let's say dia klik button harga. Ada 10 list detail mengenai harga yang bisa dia pencet gitu. Nanti dia bisa tahu harga per bulan misalnya. Dia ditanya, button itu bisa munculin up to 10 list gitu. Iya, bisa. Oke, bisa ya penggunaannya tergantung Shopify owner gitu ya, bisnisnya. Betul. Bisa disesuaikan gitu ya, automationnya mau dibuat atau chatbotnya itu mau dibuat seperti apa. Betul. Gitu ya. Jadi yang meringankan tugas admin tadi singkat waktu, dan di ujung admin pada saat melayani udah langsung dapat informasi gitu. Jadi udah langsung klik lah gitu ya, tanpa perlu ada pertanyaan-pertanyaan lagi. Betul sekali. Itu dari solusi yang kedua nih ya, dari yang chatbot. Ada lagi nggak Mas? Ada satu lagi yang pengen aku bicarakan di sini, sebetulnya lebih terkait WhatsApp ya. Jadi kalau di WhatsApp ini memang kebanyakan orang itu masih menggunakan WhatsApp personal, atau misalnya Shopify owner juga mungkin teman-teman bisnis yang masih menggunakan aplikasi WhatsApp Business gitu. Business ya, paling umum ya. Ya, paling umum ya digunakan. Nah, sebenarnya pada tahun 2019 yang lalu WhatsApp itu sudah merilis yang namanya WhatsApp Business API. Apalagi sih ini gitu ya. Jadi ini beda gitu. Kalau WhatsApp bisnis yang biasa itu sebenarnya peruntukannya untuk bisnis pribadi gitu Mas. Mungkin yang masih UMKM, yang masih dia sendiri gitu, yang masak dia, yang jualan dia gitu, itu masih cocok pakai WhatsApp bisnis. Tapi ketika bisnis itu udah mulai berkembang, misalnya sudah 5 orang, udah punya admin masing-masing, itu sudah tidak cocok untuk menggunakan WhatsApp bisnis biasa. Kendalanya apa? Kendalanya pertama, untuk WhatsApp bisnis biasa itu HP-nya cuma satu itu. Ya, betul. Gitu ya. Jadi dia connect-nya ke satu HP yang punya business owner-nya misalnya. Betul. Adminnya kalau mau akses ke situ, ya mungkin harus pinjem HP-nya gitu ya. Atau pakai video call di scan gitu video ya. Call. Biasanya saya tuh. Video call di scan terus pakai ini ya, WhatsApp web ya. Betul. Tapi WhatsApp web pun kalau nggak salah memang ada limitasinya di 4 device gitu ya. 4 device. Ketika sudah 4 device pun itu masih sebenarnya dia masih nempel di HP utamanya tadi. Iya, betul. Jadi kalau misalnya HP utamanya tadi bermasalah gitu, misalnya habis baterai atau nggak bisa diakses gitu, yang di device ini akan mati sendiri tuh kalau nomornya itu nomor HP utamanya tadi sudah tidak aktif dalam beberapa waktu tertentu lah gitu. Nah, jadi kan nggak cocok ya untuk bisnis yang udah punya banyak admin gitu, pertama. Tapi kedua juga sebenarnya yang sangat berbeda gitu ya dari WhatsApp Business API itu green tick-nya. Ya, ini yang biasanya dicari-cari nih. Betul. Sama Shopify owner mungkin sering ngelihat WhatsApp bisnis tapi masih nomor gitu ya. Masih nomor, nggak ada namanya. Bener nggak nih ya nomor itu gitu, nomor brand tersebut gitu ya. Iya, bener nggak sih ini brand ini gitu, atau jangan-jangan ini ada brand yang menipu mengatasnamakan gitu kan. Bisa. Nah, kalau sudah pakai green tick ini kan meningkatkan kepercayaan dari konsumen ya. Dan tentunya juga konsumen tahu, oh ini sudah diverifikasi nih sama pihak WhatsApp-nya. Jadi ini benar punya brand itu. Green tick. Nah, kalau misalkan menggunakan yang wabah ini ya, untuk cara mendapatkan green tick tersebut itu gimana tuh Mas? Oke, nah untuk cara mendapatkan green tick ini sebetulnya
yang penting adalah business verification dulu di Facebook gitu. Nah, business verification ini memang ada beberapa dokumen gitu yang harus disiapkan. Nah, ini juga kadang business owner lupa nih di mana naruh dokumennya. Mungkin ini perlu jadi waktu untuk cari lagi ya. Apa aja sih dokumennya? Biasanya yang dimasukin ke situ ya dokumen pendirian PT misalnya jika ada, atau NIB-nya dari bisnis. Ini berarti harus berbadan hukum nih ya? Betul, memang. Nggak bisa personal nih Mas ya? Ya, kalau personal memang tidak agak akan sulit untuk mendapatkan Facebook verification. Jadi memang harus berbadan hukum. Itu satu untuk membuktikan bahwa memang itu punya teman-teman gitu ya, punya business ownernya. Kalau nggak ada proses itu nanti bisa klaim dong gitu, bisa ada fraud. Itu yang pertama, jadi ada akta hukumnya. Nah, yang kedua juga sebenarnya yang menunjukkan kalau bisnis itu benar-benar ada, biasanya invoice atau resip yang ditujukan kepada bisnis dari third party gitu. Sebenarnya ini kenapa gitu Facebook minta ini, sebenarnya karena Facebook pengen tahu ini bisnis benar-benar jalan nggak, gitu kan. Kadang ada aja bisnis yang nama PT doang tapi nggak pernah ada aktivitas. Nah, biasanya tuh yang dimasukin, kemarin ada klien masukin tagihan telepon, tagihan nomor telepon, ada nama PT-nya, nama PT dan alamatnya. Alamatnya benar. Alamat sama nomor teleponnya juga. Ya, alamat, nomor telepon sama namanya kalau ada. Tagihan misalkan nih Shopify owner nih, tagihan Shopify bisa nggak nih Mas? Bisa itu ya? Jadi invoice gitu kan, ibaratnya dari Shopify sebagai pihak ketiga menagihkan invoice itu ke PT tadi, menunjukkan PT itu benar-benar ada dong Mas. Ya, dengan bisa juga alamat ya, itu sebagai alternatif ya. Bisa. Oke. Terus, nah kalau misalkan yang tadi Mas bicara masalah multiple access tadi. Oke. Ya. Nah di Slickflow ini bisa, tadi kan kalau WhatsApp bisnis itu kan up to 4 kan ya. Nah kalau di Slickflow ini bisa sampai berapa nih Mas? Oke, kalau di Slickflow sebenarnya untuk jumlah agent akan tergantung ya paket yang dipilih gitu ya. Ya, kita mulai dari 5 agent gitu, atau kalau misalnya kita upgrade lagi itu bisa banyak sih, bisa sampai 100 gitu. Oh, ada yang bisa sampai 100 ya? Iya, memang ada add-ons-nya dan itu tergantung kebutuhan bisnis gitu. Memang kalau butuhnya 100 agent ya kita akan arahkan ke paket yang 100 agent. I see. Oke, jadi ada kurang lebih ada 3 ya tadi ya solusi yang ditawarkan dari Slickflow. Itu yang pertama omnichannel messaging, yang kedua WhatsApp automation atau chatbot, dan yang terakhir ini tadi WhatsApp Business API. Ya, untuk WhatsApp Business API itu sendiri Slickflow udah menjadi mitra BSP-nya WhatsApp gitu. Jadi hubungannya udah langsung gitu ya sama pihak Meta gitu sebutannya sekarang kan. Meta sebagai pemilik Facebook, Instagram, dan WhatsApp itu memang sudah menjadi official partner. Slickflow sudah menjadi official partner mereka, dan jika misalnya ada isu kita juga dapat akses gitu, bantuan. Lalu jika misalnya ada fitur-fitur terbaru, Slickflow akan pertama yang akan dikasih coba untuk beta versionnya gitu. Jadi untuk development juga kita cepat dan hubungannya bagus dengan Meta. Official ya? Iya. Ada yang nggak official Mas? Wah, banyak. Oh gitu ya? Iya. Tapi kalau yang nggak official itu apa tuh kelebihan dan kekurangannya? Oke, kalau untuk unofficial WhatsApp API sendiri itu cukup banyak ya. Jadi mungkin banyak yang sering ngiklanin gitu ya. Misalnya dia ngiklanin untuk bikin auto reply, bikin chatbot WhatsApp gitu. Tapi dia nggak official. Nah, apa sih resikonya ketika dia menggunakan unofficial ya? Tentunya kita nyebutnya risiko gitu, karena ini kan business owner milih lalu nanti apa keuntungan dan risikonya. Nah, kalau risikonya dari unofficial partner itu, unofficial API gitu, satu adalah risiko diblokir. Jadi ketika WhatsApp itu mulai kelihatan, sebenarnya kan kelihatan patternnya. Kalau kita menggunakan unofficial API itu cara membalasnya seperti apa gitu kan. Nah, itu akan diblokir sama WhatsApp-nya, dan ketika diblokir ya nomornya nggak bisa di-recover dong. Jadi kita kehilangan satu nomor gitu. Nah, itu pertama. Tapi kedua juga untuk volume message juga itu biasanya yang unofficial API ini ada keterbatasan. Jadi seringkali lagging gitu Mas. Jadi dimana kalau misalnya ada banyak volume percakapan yang masuk dan kita harus balas banyak juga,
ada lag karena dia tidak bisa memproses banyak jumlah percakapan dalam 1 detik waktu gitu. tersebut, Jadi per secondnya tuh rendah lah gitu. Iya. Oke, jadi Slickflow ini udah official ya, partner dari Meta. Betul. Gitu ya. Oke, nah ini Mas Rizky, jadi kliennya Spotify nih, para Shopify owner ini, Ya. jika ingin dia otomatis pakai Shopify semua nih ya, gitu ya. Otomatis. Nah, apa aja nih yang kira-kira bisa membantu Shopify owner nih dari yang ditawarkan oleh Slickflow gitu. Spesifik tadi kalau misalkan kita bicaranya kan sosial media ya, social commerce. Nah, Slickflow ini kan udah bisa integrasi dengan Shopify juga gitu ya. Nah, apa aja nih kira-kira yang bisa ngebantu Shopify owner nih? Contohnya beberapa deh mungkin bisa dikasih tahu. Oke. Jadi mungkin ada beberapa hal yang aku pengen ceritakan dari Shopify integration ini. Yang pertama, ketika kita udah integrasi sama Shopify, tentunya kita bisa dapetin informasi yang sudah diupload dari Shopify. Yang penting ada katalog nih biasanya. Nah, biasanya kalau misalnya Shopify owners juga jualan di sosial media, ketika customer nanya-nanya tentang produk, akhir-akhirnya customer harus dibalikin lagi ke homepage Shopify-nya misalnya, atau kalau nggak mau kayak gitu admin yang harus repot gitu kan, adminnya yang harus repot cariin produknya, terus habis itu di copy paste linknya. Nah, ketika dia udah integrasi dengan Slickflow, katalog yang ada di Shopify itu dibawa ke platformnya Slickflow. Jadi ketika customer udah nanya-nanya, oke, dia fix nih pengen beli, atau misalnya dia kayak mau minta alternatif gitu ya, kayaknya produk yang cocok untuk aku yang mana aja ya gitu. Adminnya tinggal buka di platform Slickflow, ada katalog yang sudah pindah gitu ya, udah sinkronisasi sama Shopify. Dia akan pilih, misalnya ada 2. Saya misalnya adminnya bilang, saya rekomendasiin produk A dan B gitu. Dia klik-klik, muncul linknya. Produk A sama produk B. Jadi nggak perlu pindah dari dashboardnya Slickflow itu sendiri ya. Betul. Ke web atau mungkin ke marketplace atau kemana gitu. Iya, milih-milihnya lagi. Nggak usah kayak gitu ya. Jadi bisa langsung adminnya ngeklik langsung di dashboardnya Slickflow gitu ya Mas ya. Iya, betul. Langsung dashboard Slickflow. Langsung ada 2 produk itu, ya udah customer tinggal oke, aku mau yang A. Bisa langsung order juga ya? Bisa langsung order di situ juga. Oke. Satu hal itu. Ada lagi Mas mungkin yang bisa ngebantu nih dari Shopify owner? Oke, jadi mungkin ada 2 lagi yang aku pengen ceritain. Oke. Siap. Yang pertama aku pengen ceritain dulu soal integrasi itu dari sisi kontak gitu ya, dari sisi data. Nah, ketika kita udah punya Shopify Store, tentunya kita udah punya data-data customer dong di situ gitu ya. Kita udah punya informasi alamat mungkin, nomor telepon customer, email gitu ya. Dan mungkin banyak hal lagi gitu yang tersimpan. History order betul juga gitu. Dia udah pernah beli apa aja gitu ya. Nah, itu ketika kita udah sinkronisasi sama Shopify, data itu dibawa ke Slickflow. Ketika dia udah dibawa ke Slickflow, informasi ini akan bisa kita pertama dia akan muncul di chatbox. Jadi ketika misalnya admin pengen balas-balasin dia, admin tuh di sebelah kanannya chatbox dia bisa lihat, oh orang ini tuh lagi beli apa ya, order yang lagi pernah beli apa pertama, ada lagi pending order apa, betul, gitu. Ketahuan semua dong berarti. Ketahuan semua. Jadi dia tahu nih ketika customer itu nanya, diarahkan ke admin nggak perlu nggak buta arah lah dalam menjawab. Benar. Pasti ketika dia ngomong halo aja, pas dilihat oh ada pending order, pasti dia mau nanya soal ini, gitu kan? Adminnya udah bisa nebak. Penting sih itu Mas. Jadi kayak misalkan ada saya beberapa kali gitu ya, mungkin ke WhatsApp dari klien gitu, dari brand gitu ya. Mau nanyain misalkan barangnya udah dikirim atau belum gitu. Mereka akan nanya nomor ordernya berapa? Oh iya, ditanya lagi, nggak perlu. Mereka udah tahu semuanya ya. Jadi saya sapa aja, mereka tuh sebenarnya udah tahu gitu ya. Iya. Saya udah order apa aja, apa aja, udah dikirim atau belum gitu. Kelihatan semua berarti Mas. Clear. Dan bahkan kayak misalnya ketika
udah dibayar apa belum sih gitu kan. Iya. Nah, kita bisa tahu gitu kalau misalnya customernya Itu saya baru nyapa aja nih, saya belum ngasih informasi apapun ya. nggak perlu. Karena sebenarnya kontak itu sudah diambil dari Shopify-nya gitu. Ketika ada chat, admin sudah bisa mengarahkan gitu kan ke action yang sesuai. Ketika pending dia bisa ingetin, oh iya ini masih pending ya Kak, cek kadang gitu. Atau misalnya tanya barang udah dikirim belum, dia bisa lihat, udah tahu kan invoice ordernya di Shopify, nggak perlu lagi nanya nomor invoice-nya berapa, tinggal lihat aja, oh iya ini udah ketahuan, udah dikirim gitu, tinggal dibalas aja. Itu yang kedua. Oke. Ada yang ketiga nih, Apa tuh, Mas? yang paling ajaib nih sebenarnya. Oke. Ajaibnya gimana? Sebenarnya ini lanjutan dari yang kedua. Karena sebenarnya ketika kita sudah mengumpulkan data dari customer dan aktivitasnya di dalam website, kita sudah tahu dong customer mana yang dia udah lihat-lihat gitu ya, udah add to cart lah, dia udah mau belanja, tapi dia nggak check out. Nah, kita udah tahu tuh dia udah masukin, dia nggak belanja. Kemudian kan kita pengen ingetin gitu ya. Nah, di situ muncul kita nyebutnya abandoned cart reminder. Nah, kalau biasanya abandoned cart reminder itu orang-orang kirimnya lewat email ya. Paling umum lewat email ya. Tapi kan jarang ya orang buka email terus kayak abis itu ngelihat ada ini langsung check out gitu. Mungkin juga ada jeda, nanti by the time dia buka emailnya mungkin dia udah nggak tertarik lagi sama produk itu gitu. Nah, Typically Indonesia tipikal ya. Lebih ke WhatsApp. Benar. Nah, dengan Slackflow karena kita sudah tahu datanya di part kedua tadi kita udah tahu datanya, kita bisa ngeset automation untuk ngirim semacam pesan broadcast ke WhatsApp-nya tadi untuk bilang, "Halo, Mas Danur, tadi udah lihat-lihat sepatu ini ya, belum selesai check out ya. Ini kita kasih promo nih. Kalau check out sekarang kita kasih free ongkir." Nah, misalnya kita bisa pakai trik seperti itu, biar dia langsung ingat, oh iya tadi kan aku pengen belanja sepatu gitu. Oh dapat free ongkir lagi. Langsung deh check out. Nah itu untuk meningkatkan conversion ya, karena banyak banget loh di toko-toko Shopify brand, Shopify owner mungkin, yang orang-orang belanja window shopping gitu ya, tapi nggak ada yang ngingetin, lupa pengen beli itu. Nah, itu ada abandoned cart reminder namanya. Via WhatsApp ya yang paling penting. Via WhatsApp yang penting. Tapi kalau broadcast tadi Mas, berarti harus pakai API dong. Soalnya kalau yang biasa nggak bisa untuk broadcast ya. Oh iya betul. Broadcast ke banyak gitu langsung ya. Betul. Kalau ini karena kita tadi sudah nyebutin juga ya tentang WhatsApp Business API kita. Jadi perbedaannya WhatsApp Business API dengan yang WhatsApp biasa tadi juga adalah ketika kita udah menggunakan WhatsApp Business API dengan Slackflow misalnya, kita emang udah diberikan fitur untuk mengirimkan broadcast ke kontak-kontak yang sudah kita simpan gitu. Nah, dengan cara ini nanti informasi misalnya tadi kita ngomongin soal abandoned cart reminder itu bisa dikirim sekaligus ke banyak orang. Dibandingkan WhatsApp biasa itu bisa sebenarnya Mas broadcast, tapi limitnya adalah 256. Terus yang kedua mungkin limitnya juga ini yang sering kali orang lupain, kita tuh nggak bisa ngirim ke orang yang nggak nge-save nomor kita. Jadi kalau kita broadcast nih 256, oke kita broadcast 256. Ternyata 200-nya nggak nge-save nomor kita. Kita nggak tahu kalau 200 message itu nggak nyampe. Kita taunya 250 message terkirim, tapi ya udah ternyata nggak nyampe, orang nggak tahu infonya juga, rugi dong gitu kan. Sedangkan kalau dengan WhatsApp Business API guaranteed pasti nyampe gitu. Kalau nggak nyampe pasti ada masalah dan itu pasti dikasih tahu. Kalau misalnya nomornya salah atau nomornya tuh udah nggak didaftarin lagi ke WhatsApp gitu ya, udah nggak aktif, itu kita dikasih tahu juga. Analisis datanya dari yang di broadcast, terkirim berapa, yang nge-reply berapa, yang udah baca berapa, itu bisa kelihatan nggak sih Mas? Bisa banget. Juga. Jadi kalau misalnya kita nge-broadcast itu kan tentu ada yang deliver, ada yang failed, terus nanti ada yang reply gitu ya. Ada read, ada yang reply, benar.
Nah, kalau kita pakai WhatsApp biasa, kadang kita nggak bisa tracking sampai sejauh ini kan. Benar, ya. Nah, di SlickFlow itu Bisa satu-satu. bisa. Mas. Oh iya, Juga satu. dicatat ya. Oh ini udah nyampe gitu ya. Enggak, itu ribet ya. Ribet ya, nggak mungkin orang kan. melakukan itu gitu. Jadi kalau di SlickFlow, ketika kita mengirim broadcast, emang ada suatu view-nya di mana dia akan menyampaikan kita ngirim ke 1000 kontak, 900 nyampe, mungkin 100 failed, terus dari 900 itu misalnya 800 baca, terus 300 bales. Nah, ini kita bisa tracking, jadi kita tahu performance-nya kita gitu ya. Dan sebenarnya untuk rate WhatsApp itu cukup tinggi, Mas. Kalau email itu kan biasanya di sekitar 30%, 40% gitu ya. Email marketing kita broadcast, yang baca 30%. Kalau di WhatsApp yang baca 90%. Jadi hampir semua orang sebenarnya ketika udah tercapai, kalau udah sampai dia buka, paling nggak dia buka dulu gitu ya. Mungkin untuk reply rate nantilah gitu ya. Tapi paling nggak dia aware dulu nih, oh ada broadcast, dia tahu ada promo. Nah, mungkin dari situ juga terbangunlah brand loyalty gitu ya. Dia oh seneng nih ada produk launching, aku dikabarin gitu. Mungkin nggak sekarang, tapi nanti dia bisa check out. I see. Itu hal-hal yang bisa dimanfaatin oleh Shopify owner ya. Ada 3 hal ya kurang lebih tadi itu ya. Siap. Untuk melengkapin Shopify-nya. Dari Mas Rizky ada yang mau ditambahin lagi nih? Mungkin ada yang mau disampaikan gitu ke Shopify owner lainnya? Oke, mungkin ini ya kata-kata penutup gitu ya. Silakan. Oke. Iya, jadi kalau dari SlickFlow kita memang mempersiapkan ya business owner untuk menghadapi tren yang baru, yaitu tren social commerce, di mana emang ini bakal terjadi gitu. Kita sendiri kan SlickFlow adalah company yang berasal dari Hong Kong gitu ya, Mas ya. Dan social commerce itu di Asia Timur sana itu udah gede banget. Social commerce, orang-orang jualan lewat social media, lihat aja gitu kan, dari brand-brand Tiongkok gitu, gede banget jualannya di social media. Dan tren ini bakal datang ke Indonesia loh. Jadi teman-teman, mungkin Shopify owner juga harus mempersiapkan gimana ya nanti kalau customerku udah pada mau ke sosmed dan pengen jualan pengen beli di sosmed gitu. Mereka nggak mau lagi nih redirect. Caranya ya kita harus membuat sosmed kita sebagai sales channel gitu. Ini berubah gitu ya. Jadi biasanya tuh ketika ngomongin social media kan biasanya social media marketing gitu. Betul. Nah, katanya sekarang satu langkah lagi lebih maju. Social media sales gitu ya. Social media as a sales channel. As a sales ya. Lebih dari bukan cuma marketing aja gitu. Iya, udah lebih dari marketing, tapi benar-benar sales channel. Check out di situ juga gitu. Dan ini SlickFlow tadi dari Hong Kong, tapi udah ada nih perwakilan di Indonesia nih. Sudah ada Mas Rizky dan ada tim ya. Gitu Iya. Jadi mungkin itu juga kita sebenarnya lumayan baru, Mas. Kita masuk sekitar 3 bulan yang lalu. Dan tim kita juga udah cukup cepat gitu berkembangnya, cukup banyak orangnya. Nah, mungkin tim-tim ini yang bakal ngebantu Shopify owners untuk mengimplementasi solusi SlickFlow di Shopify Store masing-masing. Kalau mau ngubungin SlickFlow gimana nih, Mas? Nah ini kita pengen sekalian nih untuk Shopify owner kalau mau ngedemoin produk kita akan masukin QR code, mungkin nanti kita masukin di sini ya. Di mana lah, di sinilah. Ya di sini kira-kira tinggal di scan aja dan kita akan sekalian di situ nunjukin gimana cara automation SlickFlow bekerja dan semoga Shopify owner merasakan sendiri manfaatnya. Demo nanti ya lengkap lah ya, akan ditunjukin ya dari demo. Nanti kita seperti yang saya ceritain tadi, Mas, kita akan tunjukin demo, tapi di akhir kita akan masukin admin kita untuk ngejawab pertanyaan dari Shopify owner semua. Gitu. Deh kalau gitu. Siap, terima kasih Mas Rizky waktunya. Udah main-main nih ke kantornya Spotify. Thank you. Jadi mudah-mudahan kalau ada Shopify owner gitu tertarik nih dengan SlickFlow, tadi bisa di back lagi, ada barcode-nya tadi gitu kurang lebih ya.
Jadi bisa tinggal hubungin aja, nanti ada tim yang akan mendemokan dan lain-lain lah, pertanyaan apapun akan dijawab. Oke, terima kasih Mas Rizky waktunya. Terima kasih Shopify Owner, sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Bye bye. Terima kasih.